selaku kriminolog tentu saya mengharapkan ada motif yang lebih serius ya, lebih seru begitu. Bukan sekedar untuk mendapatkan uang milik korban. Mengapa demikian? Karena kalau untuk mendapatkan uang korban sebetulnya cukup dengan dibegal, dibuat tidak sadar, sehingga kemudian lalu uang bisa diambil tanpa harus dibunuh dan apalagi dimutilasi. Ketika kemudian mutilasi dilakukan, ternyata itu juga bukan pilihan yang benar. Mengapa demikian? Karena ternyata jasad korban itu disimpan di apartemen yang lain, yang kemudian ketahuan, sehingga kemudian ketahuanlah seluruh kegiatan yang melibatkan pasangan tersebut. Menurut saya, kalau memang dalam hal ini si pelaku memang memutilasi dan kemudian segera membuang jasad korban, apalagi bila dilakukan secara acak ya, sehingga menyulitkan polisi dan masyarakat guna menandai siapa korban, maka sebetulnya cukup ada waktu bagi si pelaku untuk melarikan diri dan kemudian tidak ketahuan. Permasalahannya adalah bahwa begitu kemudian korban ditemukan, maka seluruh rencana kemudian terbongkar. Kalau melihat dari kasus-kasus mutilasi yang pernah terjadi di Indonesia pada tahun-tahun yang lalu, maka motif yang melatar belakangi kejadian tersebut sebetulnya lebih serius, lebih berat ya. Umumnya dilandasi dengan konteks percintaan yang patah karena salah seorang itu mengkhianati ya, atau juga ada konteks di mana si pelaku ingin mendapatkan pasangan yang baru ya, sehingga kemudian lalu si pelaku tidak terima dan bahkan tidak hanya itu tapi juga lalu kemudian membunuh dan memutilasinya. Nah, mengapa mutilasi dilakukan? Ada dua kemungkinan. Pertama, memang satu manifestasi rasa marah luar biasa. Yang kedua, juga dalam rangka menyembunyikan jejak si korban, dalam rangka untuk mendapatkan menguasai harta korban. Nah, tetapi kemudian yang pertama ini yang menarik karena ternyata walaupun itu dilakukan dengan rasa marah, tapi toh itu bisa dilakukan dengan tetap sistematis ya. Pemotongan dilakukan di rumah yang sepi, kemudian disimpan secara pelan-pelan, itu kemudian dibuang secara sistematis juga, sehingga kemudian lalu cukup sulit bagi kita, bagi masyarakat dan bagi polisi untuk mengidentifikasi siapa pelakunya. Nah, sementara pada yang konteks yang kedua, yakni pada konteks di mana si pelaku berusaha untuk menguasai harta korban, itu juga dilakukan setelah beberapa lama. Jadi si pelaku dibunuh dulu, si korban dibunuh dulu, lalu kemudian dimutilasi dan dibuang. Barulah setelah itu kemudian ada jeda, barulah kemudian si pelaku mulai menguasai harta korban. Nah, dengan kata lain, konteksnya adalah terencana, terukur. Ya, ini berbeda dengan konteks kejadian di Kalibata City, di mana kelihatannya si pelaku pasangan itu tidak sabar ingin segera menguasai harta korban, membelanjakannya, sementara ceroboh dalam rangka membuang jasad korban. Hal mana itulah yang kemudian menjadi entry point bagi polisi untuk menangkap pelakunya. Demikian.